Halo, halo, halo. Siapa sih yang nggak mau punya hidup yang menyenangkan? Semua pasti mau. Tapi tanpa kita sadari, ada 7 kebiasaan yang sering kali kita lakukan yang bikin hidup kita jadi nggak asik. Kita harus bisa menghentikan 7 kebiasaan ini supaya hidup yang kita jalani jadi lebih ringan dan menyenangkan. Mau tahu nggak sih kebiasaan apa aja itu? Kita bahas yuk. Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan mengeluh. Kalau ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita pasti ngeluh. Contoh nih misalnya, mau pergi ke kantor, terus udah gitu jalanan macet. Aduh, kesel deh, ngeluh deh mulai deh tuh. Duh, gimana sih nih, jalanan macet banget nih, nanti gue telat nih nyampe ke kantor. Duh, ini orang di depan jalannya lama banget sih, gitu. Mulai ngeluh tuh, ya kan? Kemudian udah gitu pas siang-siang nih mau makan siang, terus begitu keluar, waduh, mataharinya panas banget. Gerah, gak enak banget sih nih matahari panas begini. Aduh, gak enak. Terus gitu pas pulang kantor, karena tadi siang mataharinya terik banget, terus pas kita mau pulang kantor ternyata hujannya deres banget gitu kan, mulai ngeluh lagi. Aduh, hujannya deras banget, nanti gue basah dong nih sampai di rumah jadinya ribet nih. Udah gitu nanti kalau misalnya sakit gimana? Kita mesti ingat, dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada juga hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa bikin apa-apa juga terhadap situasi itu. Kayak misalnya tadi jalanan macet, matahari terik, udah gitu hujan deras, ya kita nggak bisa bikin apa-apa gitu, ya kan? Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Kita harus nikmati aja gitu, jangan ngeluh, tapi dinikmati aja. Misalnya jalanan macet pagi-pagi kita berangkat. Kalau gitu, kalau kita tahu nih jalanan yang sering kali kita lewati itu suka macet, ya kita berangkatnya lebih pagi. Kalaupun nggak bisa dihindari macetnya, ya dengerin musik atau mungkin dengerin podcast untuk bisa melewati jalan macet itu dengan hati yang tenang gitu kan. Kemudian sesudah itu kalau seandainya nih matahari terik, kita juga mesti bisa menikmati karena di belahan dunia yang lain itu susah loh untuk menikmati matahari. Padahal matahari itu penting banget buat kesehatan kita, ya kan? Jadi nikmati aja gitu. Kalaupun udah nggak tahan banget dengan panasnya matahari, pakai payung, ya kan? Kemudian kalau misalnya hujan deras ya kemungkinan kita akan basah. Ya udah nggak apa-apa, kalau basah pun sampai di rumah kita bisa mandi, bisa cuci rambut, kemudian bikin susu hangat. Kalau dinikmati hati jadi tenang, hidup jadi lebih enak dijalani, lebih ringan, gitu gak? Kebiasaan kedua yang harus kita hentikan adalah kebiasaan khawatir. Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi nih, itu bisa bikin hidup kita jadi berat. Kalau nanti begini gimana? Kalau nanti begitu gimana? Kalau misalnya keluar rumah terus kena COVID gimana? Kalau presentasi nanti gagal gimana? Kalau nanti ujian gak bisa gimana? Aduh, Terlalu banyak khawatir. Kenapa sih kita khawatir? Saya penasaran kan, lalu saya cari tahu tuh di Google. Apa penyebabnya kita suka khawatir? Kemudian, kenapa sih kita suka memikirkan hal-hal yang belum terjadi? Ternyata salah satu penyebabnya nih adalah karena otak kita itu menganggap bahwa kekhawatiran kita itu bisa mencegah kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi misalnya nih, kalau kita khawatir berarti nggak akan terjadi apa-apa gitu. Oh iya, kok bisa begitu ya? Jadi tanpa kita sadari, kita berpikir bahwa kita harus khawatir supaya apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Padahal itu sebetulnya cara berpikir yang salah, karena nggak ada hubungannya sebetulnya kekhawatiran kita dengan terjadi atau tidak terjadinya hal yang kita khawatirkan. Jadi ini yang mesti kita ubah gitu. Kita nggak boleh khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi sebetulnya. Jadi gimana dong supaya kita bisa berhenti khawatir? Belajarlah untuk hidup bertanggung jawab. Misalnya khawatir kena COVID kalau keluar rumah, ya kita mesti bisa jaga diri kita dengan baik. Jangan lupa pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer. Kalau ada kesempatan cuci tangan ya cuci tangan gitu. Dengan begitu kita tahu bahwa kita sudah menjaga diri kita dengan baik. Kalaupun kena, ya kita nggak pernah tahu ya, bisa aja karena itu virus kan kecil banget, bisa aja kena. Tapi kita tahu bahwa kita sudah bertanggung jawab menjaga diri kita. Kalau misalnya kita khawatir presentasi kita akan gagal, ya kita mesti bertanggung jawab. Kita tahu bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik nih dengan presentasi ini. Latihan berulang-ulang, kuasai materinya dengan baik. Pada saat nanti presentasi tiba-tiba ada hal-hal yang di luar kendali kita, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa kita sudah mempersiapkan diri. Sama kayak khawatir misalnya ujian nggak bisa, ya belajarnya sungguh-sungguh dong. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab,
ya udah, yang penting kita tahu kita sudah menguasai pelajaran itu dan kita sudah benar-benar nih berusaha dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selain belajar hidup bertanggung jawab, kita juga mesti belajar untuk menyerahkan hal-hal yang di luar kendali kita kepada Tuhan. Ya, kekhawatiran itu hanya akan memenuhi ruangan dalam pikiran kita, hanya menambah beban. Jadi usahakan untuk kita mengurangi kekhawatiran kita supaya hidup kita ini bisa kita jalani dengan lebih ringan. Yang ketiga, kebiasaan untuk buka handphone begitu kita bangun tidur. Ayo, siapa yang kalau pagi-pagi bangun tidur langsung ambil handphone? Dalam pikiran kita tuh ada pikiran gini nih, kira-kira selama saya tidur ini apa sih yang terjadi gitu ya? Mulai buka handphone. Ada yang WhatsApp gak ya? Ada yang kirim email gak ya? Atau ada temen yang update status gak? Kamu suka gitu gak? Kebiasaan ini bisa membuat hari yang kita jalani jadi gak menyenangkan. Pagi-pagi, begitu buka handphone, lihat status temen yang tadi malam dilamar. Mulai bete deh tuh seharian. Dia udah dilamar, gue kapan? Terus deh gitu, lihat email dari bos. Astaga, tugas yang ini harus segera diselesaikan gitu kan. Terus jadi buru-buru pagi-paginya itu. Keburu-buru segala-segalanya jadi serba salah gitu. Mau buru-buru sampai di kantor. Jadi gak enak kan pagi harinya. Jangan buka handphone kalau baru bangun tidur. Pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa membangun mood kita. Bangun tidur itu berdoa, kemudian mengucap syukur untuk hari yang baru. Meditasi juga bisa, meditasi bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati ya kan. Kemudian juga olahraga pagi juga bagus. Kalau kita habis olahraga itu biasanya kan ada hormon endorfin yang keluar, yang bikin mood kita jadi lebih bagus. Jadi usahakan pagi-pagi jangan buka handphone, tapi lakukan kegiatan yang bisa membangun mood kita sepanjang hari. Yang keempat, kebiasaan dikit-dikit lihat handphone. Masih ada hubungannya sama handphone. Kita tuh ya kebiasaannya nih suka dikit-dikit lihat handphone. Ya kayaknya tuh ya kalau nggak ngelihat handphone dalam jangka waktu tertentu kayak gatel gitu tangan, rasanya pengen buru-buru lihat. Ya nggak sih? Kamu suka begitu nggak? Nah, kalau misalnya kita lakukan itu, sebetulnya kita jadi nggak produktif. Kita bisa mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Misalnya nih kita lagi ngerjain tugas gitu. Tiba-tiba notifikasi di handphone bunyi ting gitu. Tugas berhenti sebentar terus kita langsung lihat handphone. Akhirnya yang tadi cuma ngelihat notifikasi tadi itu, tapi kemudian akhirnya jadi scrolling. Lewat deh 30 menit, 1 jam. Tugas yang tadi dikerjain jadi nggak dikerjain lagi. Kamu tahu nggak apa yang disebut dengan flow state? Flow state itu adalah satu kondisi di mana kita itu lagi produktif banget. Kita lagi fokus mengerjakan sesuatu sampai waktu berlalu begitu cepat gitu. Dan dalam waktu itu kita bisa menghasilkan banyak hal. Ide-ide muncul. Pasti pernah lah kamu mengalami itu. Misalnya kalau kamu lagi mengerjakan tugas atau lagi menulis atau mungkin lagi melakukan apa yang kamu seneng, itu lagi produktifnya gitu. Nah, kalau kita sedang dalam flow state ini tiba-tiba ada interupsi, kita tiba-tiba kepengen lihat handphone gitu. Nah, handphone lalu kita buka. Nah, kondisi ini kalau ada satu penelitian yang bilang bahwa untuk kita balik lagi ke kondisi flow state itu butuh sekitar 25 menit. Jadi sayang banget kan kalau kita lagi serius mengerjakan sesuatu. Misalnya kalau saya lagi edit video gitu, lagi seru-serunya tuh, lagi ada ide-ide gitu ya. Terus tiba-tiba saya ngelirik ke handphone saya, lalu saya ambil, kemudian itu saya bisa keseruan sendiri tuh, scrolling sampai akhirnya saya mesti ada 25 menit lagi untuk balik lagi ke flow state yang tadi. Sayang, waktu jadi terbuang-buang karena kebiasaan kita untuk dikit-dikit lihat handphone. Kebiasaan yang kelima, kebiasaan terlalu banyak lihat berita. Memang ada berita-berita yang kita perlu tahu, tapi ada juga berita-berita yang kita nggak perlu tahu. Jadi nih, semua informasi yang masuk dalam pikiran kita itu masuk lewat dua hal, lewat mata kita dan lewat telinga kita. Jadi kita yang mesti pilih-pilih apa yang sebetulnya sebaiknya kita lihat, apa yang sebaiknya kita dengar. Jadi supaya nggak semua informasi itu kita simpan di dalam memori kita. Kayak misalnya berita tentang artis yang selingkuh, berita tentang anggota DPR yang korupsi, atau berita tentang hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu tahu gitu. Itu sebenarnya sih bikin penuhin pikiran kita aja. Emang perlu nggak sih kita tuh untuk terus-terusan update untuk berita-berita itu? Ngapain sih semua berita itu harus masuk dalam pikiran kita? Bikin jadi berat aja kan? Jadi kalau seandainya suatu berita itu memang harus kita tahu, pasti berita itu nanti akan datang juga kok.
Jadi kita nggak perlu cari-cari tahu, nggak perlulah sering-sering melihat berita gitu ya. Jadi ya kita jadi bisa menikmati hidup dengan nggak terlalu sering melihat berita. Kebiasaan yang keenam adalah kebiasaan gosip atau kepoin urusan orang lain. Ingat ya, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Gosip itu kan makin digosok makin sip gitu kan. Fakta yang sebenarnya itu bisa jadi berubah karena udah ditambah-tambahin dengan bumbu-bumbu penyedap telinga. Akhirnya jadinya urusan orang lain jadi tambah ribet. Kita bikin urusan orang lain jadi tambah nggak enak. Ya akhirnya jadi ribut. Udah deh, makin pusing nggak sih hidup kita? Kalau bukan sesuatu yang baik yang akan keluar dari mulut kita tentang seseorang, lebih baik ditahan aja. Itu akan membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kebiasaan yang ketujuh adalah kebiasaan membeli sesuatu di luar kemampuan kita. Ya, demi supaya dipandang orang, demi supaya kelihatan keren, demi supaya bisa diterima di lingkungan tertentu, kita akhirnya jadi membeli barang-barang yang sebetulnya kita nggak mampu beli gitu. Sebenarnya hal yang kita lakukan ini bisa membuat beban kita jadi bertambah banyak, pikiran kita malah jadi tambah kusut karena kita sebetulnya nggak mampu membeli itu. Akhirnya kita paksakan untuk beli, ya jadinya hidup kita jadi tambah berat kan. Jangan menentukan nilai diri kita dari barang yang kita punya. Just be yourself, jadilah dirimu sendiri. Beli sesuatu kalau memang kamu perlu, kalau memang kamu mampu. Kalau enggak, ya nggak usah dibeli. Nggak usah diribetin ya, buat aja jadi simple hidup ini. Jangan dibikin jadi ribet. Don't make things harder than they need to be. Just keep it simple. Kita mesti bisa menghentikan 7 kebiasaan ini supaya hidup kita jadi lebih mudah untuk dijalani, lebih ringan, lebih menyenangkan. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Kalau kamu mau subscribe, kamu bisa klik foto saya yang ini. Kalau kamu nonton video-video saya yang lain, kamu bisa klik video-video di sini. Kita ketemu lagi di sana. Thank you for watching. Bye.